kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Gayungan 2, Bapak Edi Suboco SPD MPD, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya banggakan dan saya cintai, kakak-kakak mahasiswa. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melakukan sosialisasi terkait refleksi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, alangkah baiknya panjenengan memperhatikan video tentang potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini, di mana nantinya akan ada pertanyaan pemantik yang akan saya berikan setelah panjenengan semuanya memperhatikan video yang ada di layar. Ya, pertanyaan pemantiknya adalah, dari video tadi Bapak Ibu, hal apa yang menarik? Cara mengajar kita, betul sekali. Kemudian tujuan dari pendidikan yang bisa dilihat pada zaman kolonial itu kira-kira apa? Bahwasanya dulu hanya bersifat konvensional, betul. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ada persamaan dan perbedaan antara proses pembelajaran pada zaman kolonial dengan proses pembelajaran zaman sekarang. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ya, betul. Bersifat transfer ilmu saja. Next, Bruno. Jadi, kali ini saya akan memberi materi tentang apa itu pendidikan. Tentunya sebagai seorang pendidik kita tahu apa itu pendidikan. Tapi dalam konteks menurut KBBI online, pendidikan itu berasal dari kata didik yang artinya memelihara dan memberi latihan. Memelihara dan memberi latihan. Dari kata ini sudah jelas bahwa peran pendidik itu memberi latihan kepada peserta didiknya. Memberi latihan pada peserta didiknya. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Bapak Ibu, seperti yang panjenengan lihat sekarang ini, kita posisinya sebagai apa? Kalau dilihat dari gambar ini. Petani, betul. Kita posisinya sebagai petani. Guru ibaratnya sebagai petani. Hal itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sebagai petani, tukang kebun. Kenapa seperti itu? Karena kita yang akan memilih biji-biji padinya, biji-biji tanamannya, kita yang akan memproses tanaman itu nantinya bisa bertumbuh kembang menjadi tanaman yang bagus atau tidak. Tentunya dilihat dari kondisi tanahnya, proses pengairannya, kan sama seperti itu ya. Nah, ketika seorang petani bisa mengoptimalkan upayanya, maka dia bisa menghasilkan padi yang berkualitas baik, sama dengan kita. Jadi kalau kita bisa mengoptimalkan cara kita mengajar, maka kita bisa menghasilkan siswa yang kualitasnya juga baik. Sebaliknya, jika kita tidak mengoptimalkan cara mendidik kita, maka kita akan memetik atau memanen siswa ataupun padi dengan tidak baik. Jadi kodrat alam itu kondisi anak-anak sejak lahir yang dipengaruhi oleh culture, budaya, dan lingkungan anak itu berada. Jadi disesuaikan dari kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat zaman apa? Kodrat zaman perubahan yang akan terus-menerus terjadi. Saat ini kita masuk ke zaman apa namanya? Zaman milenial, abad 21. Otomatis cara kita mengajar juga harus disesuaikan. Mengingatkan kembali bahwasanya filosofi Ki Hajar Dewantara ini sudah sering sekali kita ajarkan pada anak-anak. Ingarso suntu lodo, imat yo mangun karso, tuturi handa yani. Seorang pendidik bakalan tahu semua ini, tapi mengaplikasikannya itu susah, termasuk saya.
di guru penggerak ini saya baru sadar posisi saya ada di mana. Apakah saya hanya memberi ingat Sosuntulodo saja, tapi Imajo Mangunkarso saya tidak memberi, atau sebaliknya, Tuturi Handayani saja, ingat Sosuntulodonya tidak. Jadi yang dimaksud di sini, ingat Sosuntulodo, seorang pendidik itu dapat memberikan teladan atau contoh di mana seorang pendidik itu menjadi panutan bagi siswanya. Makanya panjenengan hati-hati ketika sedang marah dengan anak-anak, nah ucapkan yang baik-baik saja. Next. Kemudian Imadyo Mangunkarso di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah ini maksudnya guru itu dapat menciptakan ide atau gagasan serta kreativitas dan juga memfasilitasi dengan menggunakan beragam strategi dan juga metode untuk apa? Untuk menggali potensi siswa. Ini yang dimaksud Imadyo Mangunkarso. Yang terakhir, Tuturi Handayani. Jadi guru di belakang juga apa? Juga masih memberi dorongan. Dorongan yaitu berupa motivasi. Ya, supaya siswanya tetap melakukan tanggung jawabnya. Nah, kalau diabaikan saja berarti panjenengan belum melaksanakan itu tadi ya. Refleksinya next berapa? Ini adalah beberapa video yang menunjukkan saya mengaplikasikan bahwasanya siswa juga bisa memecahkan setiap permasalahan mereka ketika ada di kelas. Tentunya panjenengan juga melakukan seperti ini. Oke, next Bruno. Nah, berikutnya ini adalah di mana siswa berpikir kritis dan berani mengungkapkan pendapat sesuai dengan rangsangan atau contoh yang diberi oleh guru. Jadi kalau gurunya tidak pernah memberi contoh bagaimana cara memberi pendapat atau berpikir kritis, ya setak anaknya juga tidak akan bisa seperti itu. Oke, next Bruno. Nah, di mana dari pembelajaran tadi maka akan didapat bahwa siswa itu mempunyai kepedulian terhadap sesama. Kita bersyukur bahwasanya saya bersyukur bahwasanya saya ada di sekolah yang berlatar belakang inklusi, di mana anak-anak ini mempunyai karakter yang luar biasa, peduli dengan sesama temannya. Alhamdulillah, itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan bahwasanya konsep dari filosofi Ki Hajar Dewantara tentang apa tadi? Tentang bahwasanya siswa itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian kita sebagai guru juga harus melakukan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu apa? Terima kasih. Saya ucapkan jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukojo, Kepala SDN Ngayungan 2 akan menyampaikan berkenaan dengan guru penggerak yang saat ini sedang proses Bu Leli dan juga Bu Nora. Kemarin sudah didiseminasikan di Bapak Ibu Guru yang ada di SDN Ngayungan 2. Kemudian setelah itu kami menyampaikan bahwa sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional, yaitu mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, serta berkepribadian untuk tercapainya pelajar Pancasila, menjadikan anak menjadi kritis, kreatif, bertakwa, kemudian bergotong royong dan berkebinekaan global. Maka untuk itu visi yang ada di sekolah setidaknya juga bersinergi untuk tercapaian visi pendidikan nasional. Maka visi yang ada di SDN Ngayunang 2 adalah prestasi mandiri,
berwawasan global berdasarkan Intah dan Intek. Oleh karena itu, kami menyarankan terutama yang Bapak Ibu yang sekarang mengikuti proses untuk menjadi guru penggerak untuk selalu memberikan wawasan diseminasi supaya pola-pola pembelajaran lama itu ditinggalkan. Misalnya selalu ada punishment ataupun mungkin reward tapi juga tidak berlebihan. Kita beri kesadaran kepada siswa untuk disiplin supaya sadar bahwa mereka harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Dia belajar, dia punya kompetensi, itu karena timbul dari kesadaran intern sendiri. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, itu nanti berdampak pada dirinya masing-masing. Dia menyadari hal itu, bukan dia belajar, tekun belajar karena ingin mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan pujian, mendapatkan reward. Dia tidak melakukan kesalahan bukan karena takut mendapatkan hukuman punishment. Nah, itu yang tidak diharapkan. Mereka melakukan berdasarkan kesadaran diri sendiri. Oleh karena itu pola-pola pembelajaran lama yang banyak misalnya ceramahnya, nah itu ditinggalkan, semua berpusat pada anak. Sehingga menjadi lebih kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Itu harapan kami semuanya, sehingga apa yang menjadi visi pendidikan nasional untuk tercapainya pelajar Pancasila bisa terwujud. Misalnya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pelaksanaan atau mewujudkan pendidikan nasional yang maju, berdaulat, serta mandiri, mudah-mudahan bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayudina Listiana, biasa dipanggil dengan Bu Dina. Saya guru SDN Kanyungan 2. Alhamdulillah, setelah mendengar penjelasan dari Bu Nora tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saya memahami tentang aspek pendidikan di Indonesia dan bagaimana kita mendidik anak-anak mengikuti zamannya. Seperti apa yang sudah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kita mengajar atau mendidik anak sesuai dengan usianya. Jadi kita mempunyai ring-ring sendiri, tidak stagnan. Mengajar di tahun sebelumnya akan berbeda dengan tahun ke depan, seperti di era milenial saat ini. Terima kasih Bu Nora atas penjelasannya. Semoga Bu Nora semakin sukses, menjadi guru teladan, dan bisa mengaplikasikan kepada siswanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.